Lagi-lagi, dunia pendidikan tercoreng. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai-nilai luhur justru jadi arena pertikaian. Seorang guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur bernama Agus Saputra dikeroyok anak didiknya sendiri. Insiden berawal saat guru menegur salah satu siswa yang meneriakkan kata-kata tidak pantas di lingkungan sekolah. Tetapi sang siswa justru tersinggung mendapat teguran dari guru sehingga membalas dengan kalimat tak pantas. Merasa seperti ditantang, guru refleks menampar siswa sehingga memicu kemarahan siswa-siswa yang lain hingga terjadilah pengeroyokan oleh sejumlah siswa terhadap guru. Dalam rekaman video yang beredar, guru bahasa Inggris SMKN 3 Tanjung Jabung Timur ini sempat terlihat membawa senjata tajam. Aksinya itu sempat mengundang teriakan dari para siswa. Menurut sang guru, senjata tajam dibawanya hanya untuk menggertak dan melindungi diri dari pengeroyokan. Tak terima dengan pengeroyokan, didampingi kakaknya, Guru Agus melaporkan kasus yang dialaminya ke Polda Jambi. Sudah viral ini, ya ada yang merugikan adik saya secara mental, psikisnya terganggu. Nama baiknya tercoreng di media sosial maupun di nyata. Jadi kami sebagai warga berhak untuk melaporkan tindakan pengeroyokan ini. Sementara pihak siswa juga membuat laporan ke Polsek Berbang pada Rabu malam. Keluarga siswa tidak terima Agus mengejar siswa dengan senjata tajam. Permasalahan ini saya yang nggak berkenannya, adik saya ini dikejar pakai 2 sabit seolah-olah mau dibunuh, ya kan? Sedangkan adik saya datang ke sini cuman pengen belajar, menimba ilmu lah, intinya kayak itulah. Apabila memang adik saya bersalah, ya silakan. Tetapi sebaliknya lagi, apabila memang dia bersalah, silakanlah hukumlah dengan yang ada hukum di Indonesia ini. Padahal sebelumnya untuk meredam emosi dan ketegangan, mediasi antara kedua belah pihak pun digelar. Polisi hingga Dinas Pendidikan Provinsi Jambi turun tangan. Solusi terbaik dicari agar situasi di sekolah kembali kondusif dan proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memanggil Agus Saputra untuk dimintai keterangan. Hal yang sama juga dilakukan Dinas Pendidikan terhadap siswa dengan menyambangi sekolah. Saat itu kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Tim Liputan, Kompas TV. Insiden siswa mengeroyok guru di Jambi ini saya diskusikan bersama Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mas Ubaid, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Bang Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada pengeroyokan di lingkungan sekolah, siswa berkata tidak pantas walaupun tidak ditujukan ke guru alasannya, lalu guru membawa senjata tajam dan itu di lingkungan sekolah. Fenomena apa ini? Jadi ini fenomena yang tidak hanya terjadi di bulan ini ya, tetapi di tahun-tahun sebelumnya sudah banyak terjadi hal yang serupa. Menurut catatan JPPI di tahun 2025, tahun kemarin, jadi di sekolah kekerasan itu ada kalanya dilakukan antara senior, junior, kemudian teman sebaya, kemudian yang ketiga adalah antara guru dengan murid. Nah, di antara 3 model kekerasan di sekolah ini justru yang paling banyak, jumlahnya sampai 57% itu adalah kekerasan antara relasi guru dengan murid. Jadi yang terjadi di Jambi ini adalah ya kita mengulang apa yang terjadi di 2025, di mana kekerasan antara guru dan murid ini kembali lagi terjadi. Bahkan di 2 minggu ya, sekolah baru dimulai setelah libur panjang. Ini menunjukkan bahwa darurat kekerasan di sekolah ini menjadi masalah yang sangat serius ya. Faktor pendorongnya apa, Mas? Banyak sekali. Faktor pendorongnya yang pertama, ini tidak pernah dilakukan pendalaman secara serius ya. Yang pertama, sanksi itu selalu tidak diberikan kepada pelaku gitu ya, sehingga pelaku merasa bahwa perbuatan kekerasan atas nama penertiban,
atas nama pendisiplinan itu terus dilakukan meskipun itu salah. Sanksinya paling administratif gitu ya. Di daerah lain misalnya di 2025 itu pelakunya adalah kepala sekolah dan tidak diberikan sanksi apapun. Kepala sekolah yang menampar siswa yang terbukti merokok di sekolah gitu ya. Baik. Jadi atas nama pendisiplinan, atas nama penertiban itu tindakan kekerasan selalu dibenarkan. Nah, itulah kemudian yang diulang-ulang. Oke, kita coba dengarkan juga pernyataan dari siswa yang juga berada dalam lingkaran kasus ini. Maksudnya dia berkata kasar itu pun alasannya tidak ditujukan kepada sang guru. Kita coba simak. Dalam kasus ini agak ribut sedikit lah. Terus saya bilang gini, woi, diam. Saya tidak tahu bahwa beliau ada lewat depan kelas itu. Tiba-tiba beliau langsung masuk ke dalam kelas tanpa permisi ke guru yang ada di dalam. Langsung nanya, siapa yang bilang woi? Terus spontan saya ke depan langsung ditampar. Cukup beralasankah pernyataan itu kalau mengkaitkan dengan aksi pengeroyokan ini? Ya, itu kan jelas siapa yang pertama kali melakukan aksi kekerasan gitu kan. Jadi ketika guru dia mengawali menampar anak-anak itu tentu adalah jelas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru yang itu melanggar undang-undang perlindungan anak gitu ya. Dan juga peraturan Menteri Pendidikan tentang pencegahan kekerasan di sekolah dan juga budaya aman di sekolah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pendekatan pedagogis di sekolah ya tadi juga ini menjadi penyebab kenapa kekerasan itu sering terjadi di sekolah, yaitu pendekatan pedagogis di sekolah itu sangat buruk sekali gitu ya. Jadi dalam rangka pendisiplinan anak, misalnya dalam kasus ini anak dianggap melakukan ujaran ya yang tidak sopan, itu tidak ada alternatif bagi guru untuk mengajak dialog, mendalami persoalan, kemudian adu argumentasi atau ada masalah apa, tapi tiba-tiba kemudian guru masuk ke dalam kelas, bahkan di kelas itu ada guru lain yang sedang mengajar lalu langsung emosional dan langsung menampar. Ini menunjukkan bahwa perspektif pendekatan pedagogis ini sangat buruk sekali bagi oknum guru yang terlibat dalam kasus ini ya. Oke, sudah ada mediasi tapi tidak ditemukan titik temunya, lalu sekarang sudah saling lapor, guru melapor murid, murid melapor guru. Ini akan jadi jalan tengah menyelesaikan masalah ini? Ya, ketika mediasi sudah dilakukan tetapi tidak menemukan juga jalan terang, ya, menurut saya ya harus dengan penegakan hukum. Siswa ya perlu mendapatkan keadilannya gitu ya. Guru kalau memang merasa dia merasa benar ya perlu mendapatkan keadilannya gitu. Jadi jangan sampai kemudian kejadian siswa seakan-akan mengeroyok guru lalu guru menjadi kebal hukum gitu. Karena itu kita buktikan saja di pengadilan. Siswa melapor, guru juga melapor, mari kita gelar perkara di pengadilan. Jadi tidak ada yang kebal hukum di sini. Jika siswa melakukan pelanggaran, betul, ya mereka harus menerima konsekuensi hukuman gitu ya. Begitu pula guru. Jangan kemudian di tahun 2026 ini Januari ya muncul Permendikbud tentang perlindungan guru. Lah saya khawatir ini ada Permendikbud nomor 6 Permendikbud nomor 4 tahun 2026 ini menjadi dalih guru menjadi kebal hukum. Jadi guru atas nama penertiban dia boleh melakukan kekerasan, atas nama siswa melanggar aturan lalu guru boleh melakukan kekerasan. Ini tidak boleh terjadi karena undang-undang perlindungan anak itu jelas tidak boleh ada kekerasan di lingkungan sekolah. Itu tadi tidak boleh terulang entah itu di sekolah yang sama maupun di sekolah lainnya karena lingkungan sekolah harus aman buat semua warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, bahkan siswanya sekalipun. Mas Ubaid, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam, Mas.